Halo semuanya, balik lagi di podcast 5AP. Nah, pada kesempatan kali ini, podcast ini kita membahas tentang kewirausahaan. Lebih tepatnya berbagi pengalaman berwirausaha. Nah, tentunya saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh Bang Muhammad Rizal Maulana yang merupakan salah satu mahasiswa aktif Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018. Ya, kan, Bang? Ya, Oke. benar sekali. Mungkin lebih enaknya nih kita langsung kenal langsung aja ke Bang Rizalnya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator ya, karena sudah memberikan waktu sharing ya, kita sharing di sini. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Maulana. Saya mahasiswa aktif Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018 di FISIP Universitas Tanjung Pura. Oke. Mungkin nih kita kan membicarakan soal wirausaha nih. Ya, Apa benar, yang abang tekuni di bidang wirausaha ini? Nah, jadi wirausaha saya itu sebetulnya ada 3. Yang pertama, tapi 2 usaha ini profitnya bukan untuk saya, melainkan untuk orang tua. Nah, ada satu wirausaha lagi itu yang saya tekuni, itu baru masuk ke profit saya. Jadi yang pertama itu usaha dapur bude catering. Nah, jadi dapur bude catering ini merupakan usaha kuliner ya. Karena di situ saya banyak melihat peluang karena saya sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Di situ saya menemukan banyak masalah dengan catering gitu kan. Nah, kemudian di situ saya mendapatkan solusi dengan harga yang lebih murah. Kemudian saya mengantarkan ya atau gratis ongkir gitu kan. Nah, sehingga kawan-kawan itu merasa wah boleh nih ada solusi gitu kan. Nah, disitulah peluang yang saya manfaatkan dan profit tersebut saya kasihkan ke ibu saya. Kemudian yang kedua itu usaha manisan Pontianak. Nah, usaha yang ini itu merupakan usaha yang musiman ya, kalau boleh dikatakan musiman, karena hanya saat bulan Ramadan kita jualan. Nah, di sini peluangnya apa? Karena kita melihat yang jual kue manisan ini ya di Pontianak, ataupun kita lebih fokusnya lagi misalkan di daerah saya itu di Pontianak Timur, itu bisa dihitung berapa banyak. Nah, sedangkan kebutuhan ini dibutuhkan oleh seluruh masyarakat terutama yang beragama Islam. Nah, di situ itulah dia peluang gitu kan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang usaha yang saya tekuni, yaitu ojek pickup Pontianak atau sewa pickup ya. Nah, ini 100% profitnya baru masuk ke saya sendiri gitu kan. Karena ini saya jalankan sendiri gitu. Mungkin itu ya. 3, mungkin Iya. bisa lanjut lagi pertanyaannya. Oke, jadi abang ini juga kulineran dan juga yang ojek online itu gitu Iya, ya. benar sekali. Pertanyaan pertama gini ya, yang saya tanyakan, apa sih inspirasi awal ataupun awal mula abang ini ingin berwirausaha di bidang tersebut? Gitu. Oh gitu ya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya kita sebagai mahasiswa tahu tentunya ya, mencari pekerjaan zaman sekarang itu tidaklah mudah. Nah, maka dari itu kalau bisa ya kita harus menciptakan pekerjaan itu gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau kita ketahui bersama bahwasanya rata-rata orang yang ada terkaya di dunia ataupun terkaya di Indonesia ini gitu kan, itu rata-rata pekerjaannya adalah pengusaha gitu kan, yang seperti kita ketahui Bill Gates gitu kan kalau di dunia ya. Kalau di Indonesia kita ketahui bos-bos sawit gitu kan, bos-bos apa lagi tambang gitu kan. Nah, itu kan mereka semua para pengusaha yang hebat-hebat gitu kan. Nah, bahkan ya dalam segi agama pun kita tak ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang wirausaha gitu kan. Beliau tuh berdagang. Nah, otomatis apabila kita menekuni bidang itu, kita termasuk orang yang mengamalkan sunnahnya gitu, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Nah, ada nilai ibadahnya di situ. Kemudian yang ketiga itu tidak terikat. Nah, ini yang membuat saya tertarik sekali dengan bisnis ya, karena kita tidak terikat bahwasanya kita harus masuk jam sekian, pulang jam sekian, aturan ini, aturan itu. Nah, gitu. Itulah 3 poin ya yang membuat inspirasi saya menjadi wirausaha. Sebuah inspirasi yang awal yang mulai yang bagus gitu ya untuk kita memulai sebuah kewirausahaan. Nah, jadi apa sih alasan mengapa abang memilih misalnya kuliner dan ojek online gitu kan? Apakah tidak ada bidang-bidang lain yang pernah abang coba namun memang tidak bisa dilanjutkan gitu? Nah, itu tadi kalau kita berusaha itu harus sesuai dengan passion kita gitu kan, dan peluang di sekitar kita gitu kan ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika usaha dapur bude atau dapur bude catering atau yang di bidang kuliner tadi kan, saya melihat peluang bahwasanya saya ini aktif di sebuah organisasi
yaitu BEM, Nurudin dan lain sebagainya gitu kan, yang mana setiap kegiatan itu mereka tidak lepas dari konsumsi gitu kan. Nah, secara tidak langsung saya memberikan solusi atau ya solusi kepada mereka gitu kan dengan memberikan konsumsi yang lebih murah gitu kan. Nah, juga yang kedua tadi saya bilang manisan Pontianak, itu saya juga melihat peluang bahwasanya yang jual manisan di Pontianak itu tidaklah banyak, jadi pesaingnya pun tidaklah banyak juga gitu kan. Jadi ini bolehlah kita untuk ngambil ini gitu kan. Kemudian yang ojek pickup Pontianak ini itu sesuai dengan passion saya. Ini saya bilang tadi ya, peluang dan juga passion. Passion saya itu suka otomotif. Awalnya itu saya suka otomotif, saya suka traveling, saya suka jalan-jalan. Nah, dari hobi saya ini rupanya bisa menjadikan uang gitu kan. Karena saya suka jalan-jalan, suka bawa mobil, suka kesana kemari, dan setiap saya membawa mobil ataupun ya tadi ngojek gitu kan, itu saya bertemu berbagai macam orang gitu kan. Ya ada yang dari PLN, ada IndiHome, ada yang pemilik Jojo. Nah, itu menjadi nilai plus bagi saya untuk mendapatkan apa ya ibaratnya link, relasi, nah gitu kan. Nah, jadi bikin sebaliknya ketika saya ada perlu dengan Bang, wifi saya masalah nih ya, saya ada nomornya gitu kan. PLN juga saya ada nomornya gitu kan. Nah, ketika saya jajan nih di Jojo pas kebetulan itu pas bosnya lagi ada di situ, itu biasa saya dikasih free gitu kan. Karena bos Jojo biasa sering meminta saya untuk mengantarkan buah ke tempat-tempatnya kan, banyak tuh kan. Outletnya itu banyak sekali. Nah, itulah. Kira-kira udah berapa lama Bang menjalani wirausaha ini? Dari mulai catering terus yang lainnya juga gitu. Usaha tuh sebetulnya dari saya pertama kali masuk kuliah itu sudah tertarik sama wirausaha, tapi fokusnya itu belum. Fokusnya itu ketika memasuki semester 5 kalau nggak salah, semester 5 atau semester 4 itu kalau nggak salah tahun 2020, kurang lebih 2 tahun lah, dari 2020 sampai sekarang, 2 tahun. Jadi kan ada di wirausaha Bang ini kan ada yang catering dan yang manisan itu ya kan kalau nggak salah. Nah, bagaimana sih langkah Abang ini dalam memperkenalkan usahanya agar dikenal oleh masyarakat dan diminati oleh masyarakat khususnya Kota Pontianak ini? Itu yang khusus yang mana dulu kan? Yang usaha catering yang mana? Ataupun yang kuliner manisan itu. Nah, kita kan sebagai mahasiswa ya. Kita sebagai mahasiswa yang paham ya mengenai teknologi, tentu kita harus pandai ya dalam memanfaatkan sosial media. Nah, tentunya di situ saya membuat desain menarik yang mana itu akan menarik perhatian publik gitu kan, atau perhatian target pasar saya gitu kan. Karena kebetulan saya sendiri ada passion di bidang desain. Nah, itulah dia manfaat daripada kita mengikuti organisasi. Ketika saya pandai desain itu mulai dari mengikuti organisasi di FKM Nurudin. Nah, di situ saya di bidang media, kemudian saya biasanya mendesain pamflet-pamflet, dan kemudian saya bisa mendesain sendiri. Nah, jadi ketika saya memulai usaha itu saya membuat desain semenarik mungkin supaya menarik perhatian publik tadi, menarik perhatian target pasar kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus pandai mencari relasi, karena kita ketika berusaha, apalagi kita sebagai pemula, itu butuh partner yang menunjang kelemahan kita gitu kan. Nah, ketika kita lemah di sini, nah ketika kita menemukan orang yang bisa menutupi kekurangan kita, nah itulah ya kita jadi bangkit gitu kan. Nah, itu. Jadi memang passion Abang ini tidak hanya pada di situ gitu, tapi kan memang organisasi juga membantu gitu ya, sebenarnya kan untuk kita sangat membantu. Iya, benar banget. Jadi berkecampung gitu ya, jadi satu sama lain itu. Mungkin kan dari wirausaha kan kita akan mendapatkan omset atau keuangan gitu. Nah, bagaimana cara Abang ini memanage keuangan tersebut? Nah, kita kan ya sebagai anak FISIP ya, tentunya kita tidak lepas daripada manajemen. Sebagai kita ketahui bahwasanya manajemen itu adalah seni untuk mengatur ya. Itu tadi yang pertama, kita tuh harus pisahkan yang mana itu uang pribadi, yang mana uang yang kita hasilkan dari usaha gitu. Nah, kita jangan campur adukan antara uang pribadi dan juga uang yang kita dapatkan dari usaha. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang kita tuh kayak boros gitu kan, karena uang kita banyak. Nah, padahal uang itu dari kita hasil usaha yang harus kita putarkan kembali gitu kan. Nah, malah kita hambur-hamburkan, yang kemudian ketika kita mau beli bahan ataupun mau beli sesuatu untuk keperluan usaha, habis. Nah, itu salah satu ya
salah satu pentingnya kita pandai memanajemen gitu kan. Kemudian yang kedua, kita tuh juga harus pandai merencanakan anggaran. Nah, kita harus keluar masuknya uang itu kalau bisa kita harus mencatatnya gitu kan, biar kita tahu profit yang kita dapatkan itu berapa gitu kan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini menurut saya kita harus berhemat. Nah, kenapa berhemat? Ya walaupun kita dibilang perhitungan atau apa ya, karena kita memang pengusaha awal ya. Pengusaha awal itu kita memang ya tidak bisa seperti pengusaha besar yang ya uang 50.000 atau 100.000 itu dianggapnya ya kecil gitu kan. Nah, kita sebagai pengusaha pemula ya harus pandai-pandai berhemat itu tadi. Gitu. Itu sih 3 poin pentingnya itu. Iya. Lalu apa sih tantangan yang Abang rasakan selama berwirausaha, khususnya misal ojek online gitu ya? Yeah. Saya rasakan memang ojek online ini di mana-mana banyak, apalagi nggak cuma satu nih, nggak Yeah. hanya yang ini tapi banyak gitu. Jadi apa sih tantangannya dalam Abang berwirausaha seperti itu? Yang pasti tantangannya kita harus siap kehilangan banyak waktu, banyak teman. Nah ya, ketika saya sudah berkecimpung dalam usaha, otomatis ketika banyak pelanggan yang bilang, "Bang, bisa antar ke sini, bisa antar ke sini, bisa antar ke sini." Nah, jadi waktu kita tuh banyak dihabiskan ke situ gitu. Karena ketika teman-teman Jal, yuk ngumpul ke sini. Wah, tak bisa nih, saya lagi ngantar barang gitu kan. Nah, otomatis wah, Rizal sekarang nih sibuk, nggak bisa ngobrol lagi sama kita. Itu kan ini teman-teman ya, belum lagi waktu-waktu yang ya seperti kuliah kita. Nah, kadang saya sampai itulah mengesampingkan itu ya kuliah, hal-hal pentingnya kuliah gitu kan. Nah, tapi untuk sekarang ini tidak ya, karena saya lebih mau fokus ini mau menyelesaikan di akhir tahun ini gitu. Ya doakan ya semoga nanti bulan 10 ini saya udah sidang selesai. Amin. Gitu. Semoga ya teman-teman Nah, kita gitu. doakan bersama. Lalu tantangan, maksudnya berupa tantangan apa itu gitu yang Abang hadapi nih Nah, itu dalam yang pertama tadi kan tantangan kita siap kehilangan waktu, Iya. teman ya karena kesibukan kita, karena kita merintis itu kan belum iya ibaratnya bukan dari nol ya. Ibaratnya kalau kita merintis sudah 25% itu kan kita masih diri kita yang menjalankannya, kecuali kita sudah punya karyawan banyak. Nah, itu mungkin kita bisa ada waktu lebih banyak gitu kan, karena kita masih membangun aset sehingga kita sendiri yang bergerak di situ, otomatis kita kehilangan banyak waktu. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua itu adalah persaingan. Nah, seperti yang tadi Mbak bilang persaingan ya. Kalau misalkan saya di persaingan saya itu kan ojek online saya itu kan ya partner besarnya itu Maxim, kemudian apalagi Gojek. Nah, gitu kan. Nah, saya itu membuat platform sendiri ya di Ojek PK Pontianak itu di Instagram ya. Alhamdulillah pengikutnya sudah mulai banyak, yang awalnya hanya 10, 20 sekarang sudah 400 gitu kan, dan banyak juga yang sering mempromosikan ya. Seperti dari akun kontrakan Pontianak, seperti dari akun dekorasi, akun catering, itu mempromosikan akun saya. Nah, gitu kan. Saya melihat masalah itu ketika orang banyak yang mencari pickup di Maxim, akan tetapi drivernya masih sedikit. Sehingga mereka, waduh, saya cari driver Maxim ini kok susah amat ya. Susah karena memang masih sedikit. Nah, itulah peluang untuk kita masuk di situ gitu kan. Nah, itu tadi ya saya bilang, ketika ada masalah kita ada solusi, nah kitalah yang maju di situ, bergerak untuk menciptakan peluang usaha itu gitu. Mungkin sebuah teman-teman di sini gini ya, mungkin banyak banget yang mau nih buat memulai wirausaha ataupun memulai mencari passion dirinya nih. Terus apa sih sifat apa yang harus ditanamkan sebelum kita mulai untuk berwirausaha itu kira-kira? Menurut saya ya, untuk sifat sendiri itu jujur dan amanah. Apa saya bilang jujur dan amanah? Nah, saya sendiri pernah merasakan ya jujur atau amanah itu ketika saya diamanahkan untuk membawa barang yang mahal sekali waktu itu. Saya bawa itu keraton, tahu keraton ya? Keraton itu kan harganya kan kalau nggak salah itu sampai 98.000 atau 100.000 ya. Nah, 100.000 itu 1 kilonya. Nah, biasa saya bawa itu sekitar 1 ton atau 1,5 ton itu saya bawa pakai pickup saya sendiri, saya kirim ke ekspedisi. Nah, coba dikalikan itu 1 kilo dikali 1.500 itu berapa? 147 juta. Nah, itu kan kalau misalnya saya nakal ataupun saya jahat itu kan saya bisa tuh mengambilnya gitu kan. Nah, karena saya tadi mengutamakan kejujuran dan juga amanah, maka hasil yang saya dapatkan tadi, bosnya percaya dengan saya gitu kan. Jadi sekarang saya ketika mengantar itu tidak didampingi oleh karyawannya lagi, saya mengantarkan sendiri. Nah, dengan begitu
saya sering dipromosikan di akun dia. Orangnya jujur, ayo kita follow OJPK Pontianak. Nah, jadi ketika teman-teman, ketika kita memberikan kesan baik kepada orang-orang tersebut, ya itu tadi ya akan ada feedback yang untuk kita lah gitu kan. Feedback yang luar biasa. Yang luar biasa gitu. Walaupun itu hal kecil gitu. Ya, kecil. Nggak semua orang bisa menerapkan jujur dan amanah pastinya kayak gitu. Yang penting kita usahakan ya sejujurnya gitu. Bisa jujur. Lalu abang ini kan juga berwirausaha banyak nih kan. Bagaimana sih cara abang buat mengukur nih rasa kepuasan konsumen abang itu sendiri? Seperti apa? Ya, kalau misalkan ya di OJPK Pontianak sendiri, itu kan kita sebagai anak FISIP nih, tahu kan kita mimik-mimik orang yang betul-betul serius atau tulus, gitu kan ya. Ketika dia bilang terima kasih kepada, makasih bang sudah mengantarkan barang kita dengan aman selamat. Nah, ketika kita melihat mimiknya memang serius, nah itu saya sudah merasakan itu bahwasanya indikator bahwasanya dia sudah puas dengan pelayanan kita. Kemudian yang kedua, ketika dia posting di story mereka, tolong di follow ini OJPK Pontianak, orang yang baik banget, barang kalian pasti aman dengan dia gitu kan. Nah, itu sudah menunjukkan bahwasanya dia percaya gitu dengan kita, dia puas dengan kita. Makanya sampai di sosial media dia sendiri pun dia berani mempromosikan kita, ini bahwasanya dapat dipercaya, ojeknya mantap. Nah gitu. Itulah dia. Ya, dua indikator ya yang mungkin bisa saya jadikan bahwasanya konsumen itu puas dengan pelayanan kita gitu. Lalu dalam berwirausaha ini mungkin kita nggak luput dari kesalahan gitu. Iya, itu. Kesalahan apa yang memang dirasa sering terjadi nih di saat kita berwirausaha? Ya, sebetulnya kita ada salah satu ya yang membuat kita kadang-kadang salah ya? Kita terlalu santuy kita bilang. Terlalu santai. Nah, terlalu santai atau kita bahasa gaulnya itu santuy gitu kan. Nah, jadi ketika kita melihat ada saingan di depan kita, tapi kita ibaratnya santai, nah, maka kita akan ketinggalan gitu. Ya, seperti saya bilang tadi, bahwasanya Maxim memang platform yang hebat gitu kan, banyak pengikutnya, kan tetapi delivernya tuh masih belum banyak. Nah, disitulah kita harus memahami bahwanya pesaing kita memiliki kekurangan di situ. Nah, jadi kita sebagai ibaratnya jasa baru ya kita harus bisa melihat peluang itu lah gitu. Makanya saya bilang jangan terlalu santai ketika kita melihat ada pesaing kita nih, nah gitu kan. Nah, tapi kita jangan juga memusuhi pesaing kita gitu. Kalau bisa malah kita rangkul. Jadi misalkan harga dia segitu, ya kita harus sama gitu kan, biar kita tidak ada clash gitu kan, karena kita sama-sama ya mencari rezeki gitu kan. Gitu. Jadi ibaratnya tidak merendahkan harga juga. Iya, jangan sampai. Nah, itu karena itu yang buat kita sesama sesama pengusaha itu jangan sampai kita bikin menurunkan harga, karena itu yang bikin kita jadi ada clash lah gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kan teman-teman nih mungkin ada yang mau berwirausaha gitu kan, terus tapi bingung nih, terus mau mulai dari mana segala macam kayak gitu. Bagaimana sih gitu cara kita nih untuk menumbuhkan minat kita berwirausaha di kalangan masyarakat, dari kalangan mahasiswa. Jadi itu tadi seperti yang pertama kali saya sampaikan, bahwasanya perlu diingat bahwasanya mencari pekerjaan di zaman sekarang tidaklah mudah, ya kan? Nah, jadi maka dari itu kita harus punya rasa untuk menciptakan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Nah, makanya itu yang kita harus motivasi kepada para mahasiswa bahwasanya kalau bisa kita tuh harus menciptakan pekerjaan, gitu kan? Dan kemudian yang kedua tadi ya sebagai sarana dakwah juga gitu kan, karena kita ketika berusaha otomatis kita meneladani daripada sifat Nabi Muhammad SAW atau pekerjaan Nabi Muhammad SAW, yaitu pedagang gitu kan. Yang kemudian yang ketiga itu tadi kita tuh tidak terikat, bebas gitu ya. Seperti saya misalkan ada orderan, nah misalkan saya tidak bisa, ya saya tidak terima, ataupun saya nanti lemparkan ataupun saya kasihkan ke teman saya sesama ojek juga gitu kan. Nah, jadi itu tadi bebas gitu. Jadi ada motivasi nggak dari abang nih kira-kira untuk memotivasi ini teman-teman buat memulai atau bangkit semangat berwirausaha gitu, di kalangan kita sebagai mahasiswa gitu? Maksudnya motivasi gimana ya? Abang memberikan motivasi gitu kepada teman-temannya gitu, kayak jadi berwirausaha seperti ini gini-gini, beri gambaran gitu bahwasanya memang berwirausaha ini tidaklah berat sebenarnya, tapi memang harus kita tekuni benar-benar gitu. Ya, tidak bisa dibilang
enggak berat ya, sebetulnya usaha itu Berat memang sih. berat karena kita tidak apa ya, ibaratnya melihatkannya ke publik bahwasanya setiap pengusaha itu sebetulnya ada masalah, cuma mereka tidak menyampaikan masalah itu kepada publik gitu kan. Sebetulnya ketika kita menjadi wirausaha, kita tuh harus punya mental yang sangat kuat, mental ibaratnya mental yang ulet ataupun tekun, bekerja keras gitu lah. Ya seperti saya bilang tadi kan, kayak misalnya saya sebagai ojek gitu kan, sebagai ojek PK Pontianak yang mana saya merintis dari awal, otomatis saya yang mengerjakan, yang mengantarkan sendiri dulu. Nah, yang berharap nanti ketika suatu saat udah besar saya bisa menambah unit ya kan, menambah unit dan kemudian bisa memperkerjakan karyawan sehingga nanti saya tinggal memetik hasil gitu. Nah, tapi kan tidak semudah itu. Kita harus melewati proses-proses panjang gitu kan, ya mana saya harus berpanas-panasan ya kan. Panas-panasan harus ya kuat lah gitu kan. Nah, makanya saya bilang harus bermental, bekerja keras dan juga ulet tadi saya bilang. Dan juga harus diimbangi dengan sifat jujur tadi dan amanah. Kira-kira ada nggak sih sedikit saran untuk teman-teman nih yang ingin memulai atau merintis usahanya gitu? Saran misalnya untuk dimulai dari ini, belajar yang ini gitu, nggak kira-kira? Ya itu tadi, ketika kita mengetahui passion kita, kemudian kita mengetahui ada masalah di lingkungan sekitar kita, dan kita tahu bahwasanya masalah itu kita mempunyai solusinya, nah makalah tercipta dari peluang usaha. Nah, usaha ini sebetulnya tidak bisa kita bicarakan bahwasanya berhasil atau tidak. Nah, tidak bisa kita bicarakan berhasil atau tidak karena kita belum mencoba. Maka saya bilang, percuma kita merencanakan segala banyak hal yang menarik mungkin, tapi kalau kita tidak mencobanya, ya tidak akan mengetahui hasil kita berhasil atau tidak. Itu tadi harus berani mencoba memang. Lalu ada nggak terlepas dari apa yang Abang bilang terkait dengan peluang usaha, ada nggak trik dan tips untuk kita melihat nih peluang usaha yang bisa kita jalani? Ya. Di luar dari apa yang Abang bilang tadi. Ya itu tadi mengikuti tren, mungkin ya mengikuti tren ya, misalkan mahasiswa tadi saya bilang ya. Kalau misalkan kita lihat yang sekarang ini kan lagi banyak kayak kemarin tuh kan yang tanaman atau apa tuh kan, itu kan juga tren kan, tapi ya musiman itu tadi nggak bisa apa tiap hari ada gitu kan. Nah, itu tadi sih memang harus pandai-pandai melihat peluang dan juga mencari tahu nih apa sih sebenarnya passion kita gitu kan. Nah, misalkan tadi selain saya bisa desain, sebetulnya kalau misalkan ini peluang ini saya kasih tahu ya, misalkan saya ada peluang lagi nih, saya bisa bikin misalkan desain ya kayak buket gitu ya, buket ataupun apa namanya itu ya hampers tuh kan, karena saya ada bakat desain di situ, karena tapi saya tidak mau melakukan usaha itu karena sudah banyak juga gitu kan. Nah itu juga itu abang melihat peluang ya, ini sebetulnya peluang abang bukan cuma di kuliner, bukan cuma di tadi apa manisan Pontianak, bukan cuma di jasa apa transportasi ya kan, tetapi tadi misalkan abang mau buka buket apa tuh kan bisa. Kalau kita saya bilang kita harus melihat passion kita dulu yang pertama. Kalau kita tidak mengetahui passion kita, bagaimana kita mau tahu apa sih usaha yang cocok sama kita gitu kan. Makanya saya bilang yang kedua juga apa tadi, lingkungan. Kalau kita tidak mengetahui masalah-masalah di lingkungan, apa yang diperlukan masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwasanya lagu-lagu yang populer tuh, tahu kan lagu-lagu yang populer sekarang ya, seperti Ojo dibanding-banding, itu sebetulnya bentuk daripada empati kita kepada masyarakat, mewakili perasaan semua orang. Makalah jadi orang tuh tertarik dengan lagu itu gitu kan. Nah, kita juga berwirausaha juga seperti itu. Kita harus memberikan apa ibaratnya ya, solusi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat gitu kan. Nah, itulah yang akan menjadi keberhasilan kita gitu. Jadi memang kunci dari teman-teman biar bisa berwirausaha itu yaitu harus melihat passionnya dulu ya, ada passion di kita mana. ya, seperti itu. Baru kita nanti menyesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu. Nah, jadi dari Hima AP ini ada membuat Q&A Bang di Instagram. Ada beberapa pertanyaan yang memang sudah disiapkan dan ada 2 pertanyaan yang diambil dari yang pertama saya bacakan dari @fadiliandra_. Dia menanyakan nih bagaimana personal brandingnya Abang itu seperti apa? Bagaimana maksudnya cara Abang ini mengenal diri Abang sendiri nih, mengenal passion gitu kan? Bagaimana cara Abang menemui passion Abang? Oh, Abang ini di sini, saya di sini kayak gitu. Tadi ya, itu kan sebetulnya udah dibahas tadi kan. Ya itu tadi, passion abang tadi sukanya di desain dan juga otomotif. Nah, berangkat daripada otomotif, suka dengan jalan-jalan, suka dengan traveling, makalah cocok tadi saya bilang ojek pickup Pontianak tadi ya. Karena dengan kita membuka jasa itu, otomatis
kita akan berkecimpung dalam dunia otomotif. Pertama, yang kedua itu sesuai passion saya gitu kan. Yang kedua, kita akan sering jalan-jalan ke sana kemari bertemu dengan orang tadi saya bilang orang-orang PLN, IndiHome, pengusaha-pengusaha lain gitu kan, juga masyarakat-masyarakat yang misalkan pindahan rumah atau apa itu ya, masyarakat. Nah, itu tadi itu di situ jadi saya tuh kayak menjalaninya tuh sangat senang gitu kan. Karena ya tadi sesuai dengan passion gitu kan, suka bertemu dengan orang baru, kemudian yang kedua jalan-jalan pastinya kita ke sana kemari, belum lagi kalau kita misalkan dapat orderan itu yang keluar kota, itu paling saya suka gitu kan, ya kita bisa mampir kemana-kemana gitu kan. Kemudian yang ketiga tadi otomotif ya, berhubungan dengan mobil, karena otomatis saya ketika masuk ke OJPK Pontianak otomatis saya bergabung dengan komunitas Max Perry Pontianak, yang mana nah disitulah manfaatnya kita bergabung dengan komunitas, yang mana kita nanti tuh ada saling tolong menolong, berbagi orderan. Nah, ketika kita misalkan ada orderan lebih, nah kita bisa kasih ke teman kita satu komunitas gitu kan. Kemudian juga ketika kawan komunitas kita banyakkan orderan, dibagilah juga ke kita gitu kan. Ketika ada musibah ataupun apalah, mereka juga yang membantu kita gitu kan. Karena saya udah melihat sendiri bahwasanya komunitas ini dampaknya sangat besar ya untuk kita gitu. Jadi intinya itu kesukaan ya, passion ya. gitu. Karena kita menjalani sesuatu kalau memang itu sesuai dengan minat kita atau passion kita akan bahagia gitu. Iya. Nah gitu. Lalu Personal branding tadi ya. Iya, Nah itu di Instagram itu saya bangun dari itu ada 0 pengikut ya, sampai alhamdulillah udah mau memasuki 400, targetnya nanti bisa 600-700 ribu. Nah itu tadi, ketika kita sudah jujur, amanah dan disukai dengan pelanggan kita, maka mereka juga akan mem-fallback kita gitu kan, dan juga mereka akan mempromosikan kita ke sosial medianya atau teman-temannya gitu. Itu sih personal brandingnya gitu. Dan juga membuat desain yang sangat menarik. Nah misalkan ya yang trending sekarang yang musik-musik yang di TikTok, itu saya buat reel dengan kegiatan saya ketika ada di jalan. Nah itu juga menambahkan view di reel saya kan, otomatis yang melihat misalkan sampai 6.000. Nah 6.000 itu juga mengetahui bahwasanya saya ini loh OJPK gitu kan. Nah mereka jadi ingat, oh saya pernah lihat ada akun OJPK, coba saya cek, kemudian saya chat, nah gitulah, jadi dia bisa bertemu dengan saya gitu kan. Itulah personal brandingnya gitu. Jadi memang manfaat teknologi Ya. Instagram itu memang sangat penting juga ya untuk kita mempromosikan. Ya, gitu jadi ya. kita tidak perlu harus di tepi-tepi jalan pajang pamflet OJPK. Tidak perlu. Iya. Kita sekarang udah main sosial media. Dan karena memang saya sudah cek survei itu, mereka kebanyakan saya tanya kan, dapat dari mana kontak saya, Bang? Saya dapat dari Google Maps, Bang. Oh, dapat dari mana, Bang? Dari Facebook, Bang. Dapat dari mana, Bang? Dari Instagram, Bang. Dapat dari mana, Bang? Dari kawan saya yang pernah pakai jasa, Bang. Nah, itu tadi saya bilang, ketika kita jujur, amanah, kawan kita pelanggan kita akan mempromosikan kepada teman-temannya gitu. Ya sih benar, karena memang zaman sekarang nggak lepas dari handphone Ya. gitu. Pasti mereka tahu banyak informasi Ya, itu betul satu sekali. sama lain gitu. Terakhir nih Bang, bagaimana cara kita konsisten dalam berwirausaha? Kunci kita konsisten itu seperti apa? Ya kalau kita ingin berhasil memang kita harus berjuang kan, konsisten gitu kan. Karena kita tidak akan berhasil kalau kita ketika mengalami masalah ataupun kita mengalami ibaratnya cobaan, kita berhenti di situ gitu kan. Nah, makanya saya bilang kunci daripada konsisten itu tadi, kalau kita memang ingin berhasil, kita memang harus bekerja keras itu tanpa menyerah lah gitulah, ibaratnya seperti itu. Jadi ulet gitu ya, Nah, kita ulet, harus ulet gitu seperti itu. untuk kita bisa Nah, konsisten dalam Karena berwirausaha. tidak ada ibaratnya tidak ada keberhasilan, pengusaha itu tidak akan berhasil kalau misalkan dia itu malas-malasan gitu kan. Dia harus tadi bilang ulet gitu kan, karena suatu usaha yang kita merintis dari awal gitu kan, itu memang butuh kerja keras dan mental yang kuat gitu kan. Karena suatu perusahaan yang langsung jadi itu tidak ada sesuatu yang instan gitu. Yang instan itu hanya ya warisan tadi saya bilang. Benar banget. Ya. Jadi memang udah selesai nih sesi diskusi kita, gitu Bang. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, gitu, mungkin ada sedikit closing statement nih yang Abang berikan untuk teman-teman yang menonton podcast kita pada hari ini. Ya, closing statement ya. Iya. Jadi ketika teman-teman sudah berani masuk ke dunia wirausaha, maka ada dua hasil yang pasti teman-teman dapatkan. Yang pertama, antara hasil gagal ataupun hasil berhasil gitu kan. Nah, ketika kita gagal, maka kita harus melakukan evaluasi. Apa sih kekurangan-kekurangan kita gitu kan. Ketika kita berhasil,
maka kita harus selalu mengupgrade terus supaya usaha yang kita jalani ini semakin maju dan semakin berkembang. Nah, ketika kita hanya merencanakan sesuatu tanpa action, ya kita akan ketinggalan. Kita tidak akan mendapatkan hasil, apakah gagal, apakah berhasil. Ketika kita hanya bermimpi, kita hanya merencanakan tanpa action. Dan ini ada kunci daripada kemudahan atau keberhasilan ketika kita menggeluti dunia wirausaha. Yang pertama adalah kunci taat. Nah, taat ini bisa diartikan dalam hal beribadah. Nah, gitu. Nah, ketika kita ingin berhasil, tidak luput kita juga harus taat kepada sang pemilik dunia ini gitu kan, ya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, coba kita lihat rata-rata banyak para pengusaha sukses ataupun orang-orang sukses, coba kita lihat ibadah mereka gitu kan ya. Ibadah mereka ya bukan semuanya ya taat, tapi rata-rata kebanyakan mereka kalau dalam beribadah mantap lah gitu kan. Kemudian yang kedua, itu jangan lupa kita selalu membahagiakan kedua orang tua. Nah, itu ya terutama ibu kita gitu kan. Nah, coba kita lihat juga banyak sekali ya orang-orang hebat di sana, orang-orang mantap di sana. Ya seperti kita tahu ya Raffi Ahmad gitu kan. Nah, coba kita lihat memang Raffi Ahmad tuh pengusaha dan juga entrepreneur gitu kan. Entrepreneur dan juga entertain gitu kan. Coba kita lihat kesehariannya Raffi Ahmad yang begitu berbaktinya kepada ibunya gitu kan. Dan sampai saya pernah dengar podcast Raffi Ahmad itu, dia pernah mencuci kaki ibunya gitu kan. Nah, itu jadi tidak menutup kemungkinan keberhasilan itu kita dapatkan dari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Dan yang ketiga nih, yang terakhir itu action. Itu saya bilang, ketika kita merencanakan, sudah bermimpi ini, sudah merencanakan ini itu, tapi kalau kita tidak action, maka kita tidak akan dapat hasil. Hasil apa ya tadi? Hasil antara gagal ataupun berhasil. Gitu lah. Itu sih satunya proses. Jadi ada 3 kunci dan ada poin yang saya ambil nih. Yang pertama yaitu tidak melupakan Tuhan, juga berbakti kepada orang tua, dan juga aksi gitu kan. Jadi kalau emang nggak ada aksi ya nggak akan berjalan. Iya, gitu ya. Kita nggak akan tahu kita berhasil atau gagal kalau kita nggak mencobanya. Gitu. Iya benar banget. Jadi itu aja diskusi kita pada siang hari ini. Dan memang sangat bermanfaat sebenarnya, sangat ingin mendalami lagi nih, pengen diskusi lagi nih sebenarnya, karena memang ini nih banyak diperlukan gitu bagi mereka-mereka yang membutuhkan dan ingin memulai berwirausaha tentunya. Mungkin bisa atur waktu mungkin sama Bang Rizalnya untuk kita saling berdiskusi, bertukar pemikiran gitu kan. Mungkin sebelum saya akhiri nih ya, mungkin dari Abang ada dari Instagramnya mungkin bisa disebutin gitu, dari yang ojek pick up dan itu. Jadi teman-teman ini tahu nih, jadi mereka juga bisa ngelihat di situ, Abang ini mulainya dari gini gitu. Oh iya. Mungkin ya bisa di follow juga gitu ya. Kalau ingin teman-teman ibaratnya sharing lagi di luar dari podcast ini, teman-teman bisa follow akun Instagram saya di ridzal.id ya, ridzal.id. Nah, di situ saya juga cantumkan ya akun-akun usaha saya yang mana dari Dapur Bude, kemudian Manisan Pontianak dan ojek pickup itu. Itu teman-teman. Jadi mungkin kalau memang ada teman-teman yang perlu sama Bang Rizal sendiri bisa langsung dihubungi. Mungkin nggak banyak lagi yang saya sampaikan di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Abang yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa tentunya. Sampai jumpa di podcast 5AP selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.